Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sadit semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan pada malam hari ini. Kalau di tempat saya sedang gerimis, sedang hujan, sedang dingin-dinginnya. Bagaimana kabar teman yang di Karanganyar? Apakah juga hujan gerimis? Oke, langsung saja ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diberi kesempatan untuk menutup materi webinar seminar yang diadakan oleh SDIAC dengan tema pengasuhan dalam pendidikan anak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sebagai puji syukur senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terima kasih untuk Ustazah yang sudah meluangkan waktunya memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi terkait tentang pengasuhan dan pendidikan anak pada malam hari ini. Eh, Tema ini kebetulan juga sudah kami bahas ya. Kami bahas tapi dengan bahasa yang lain gitu. Maksudnya dengan beda bahasa saja tapi temanya sama. Itu dengan beberapa perwakilan dari guru di sekolah Karanganyar juga. Belum lama sih, baru 2024 kemarin. Mungkin nanti bisa kita sharingkan bersama-sama. Apa sih pengasuhan anak itu? Saya rasa kalau yang sudah memiliki anak seperti Ustazah Sally, ini sudah sangat pengalaman sekali, nggih. Bagaimana sih yang sudah terjun ke lapangan langsung? Kalau seperti kami, Ustazah Kiki, ini kan dalam konteksnya lebih ke pendidikan gitu, walaupun saya sendiri kesehariannya di full time bersama anak-anak di panti, tapi kan bagaimana ya? Apa sifat feminim seorang ibunya itu belum muncul. Walaupun ada beberapa, mungkin munculnya itu sebagai rasa iba dan rasa manusiawi, mana rasa humanitas, sebagaimana yang semestinya orang itu harus punya, seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke slide yang kedua. Mari kita mulai dari apa sih itu pengasuhan gitu. Jadi menurut KBBI, nah ini juga disahkan oleh UU juga gitu. KBBI itu kan sebagai kamus maha besar, maha benar dan maha besar ya, yang tidak boleh di apa namanya? Ya harus kita imani gitu. Nah, menurut KBBI ini pengasuhan ini memiliki eh, arti tersendiri. Namun ada bahasa asuh yang berarti menjaga. Nah, kadang, kadang kalau orang dewasa mendengar bahasa asuh itu pasti, pasti apa namanya, memahami, menelaah dengan baik. Oh, mengasuh berarti itu bahasa yang sangat cinta gitu. Tapi kadangkala generasi alfa, bahkan Gen Z dan tingkatan-tingkatan generasi lainnya itu juga ada yang menyelewengkan. Mohon maaf dengan kata-kata yang kurang sopan seperti itu. Padahal kata asuh sendiri itu memiliki arti yang berarti menjaga, merawat, serta mendidik gitu, membimbing. Nah, di sini dalam konteks itu artinya adalah proses. Bagaimana pengasuhan dari di dalam dalam kandungan, dari sampai nanti balita, remaja, anak-anak. Terbalik ya, anak-anak, remaja, sampai dewasa nantinya. Bahkan nanti ketika eh, anak itu kembali yang malah justru mengasuh orang tuanya. Mohon maaf, karena sudah gimana ya, hukum alam sunatullah seperti itu. Kita lanjut untuk slide yang ketiga. Nah, di sini terkait pengasuhan di rumah maupun di sekolah dengan bahasa cinta atau dengan love language ya, bahasa ibu. Atau eh, ini biasanya kalau seorang guru pasti harus memiliki skillnya gitu. Kenapa? Karena eh, bahasa-bahasa cinta ini nanti
terkhusus kelas fase A karena kebetulan di sekolah kami, di sekolah kita nggih, baru di fase A. Ini lebih banget menekankan bahasa-bahasa cinta. Bahasa cinta yang dimaksud di sini adalah bahasa ibu. Jadi bagaimana sih seorang ibu itu mendidik dalam pendidikan formal maupun informal. Lah, karena kita kebetulan dalam SD masuknya pendidikan formal, maka nanti kita sedikit jelaskan terkait yang di pendidikan formal. Nah, bahasa cinta yang insya Allah akan dibahas pada malam hari ini ada 5 nanti. Yang pertama adalah word of affirmation. Apa sih itu? Nah, kadang anak-anak itu suka dipuji dan didukung. Ada nggak yang pernah, yang sering ya kita ya, mendengar siswa, bahkan anak kita sendiri itu bilang seperti ini. Pakai baju, bilang, aku cantik enggak? Pakai baju yang baru, aku cakep enggak? Nah, itu sebenarnya itu anak-anak itu eh, memasuki fase yang ini. Jadi anak-anak itu butuh yang namanya pujian gitu. Dan memang itu harus kita berikan gitu, karena memang itu kebutuhan anak gitu. Nah, kadang, mohon maaf, sebenarnya itu hal yang sederhana, tapi eh, sebagai kita sebagai sosok pendidik ya, itu juga kadang sedikit kurang menanggapi. Misalkan, mohon maaf, kadang memang guru itu tidak bisa sepenuhnya full hatinya setiap hari juga happy gitu, setiap hari moodnya juga baik seperti itu. Nah, kadang sendiri kita juga menanggapinya dengan sedikit, oh iya cakep. Nah, kadang hanya dengan bilang cakep yang sederhana saja, anak itu bisa eh, senang. Nah, itu maksud makeup anak. Ya kan, yaitu nah, yaitu anak-anak ya look kalau di sini saya berkatanya anak-anak yang masih dini, nggih, bukan anak-anak yang mohon maaf sudah balik gitu. Nah, nanti salah menafsirkan, takutnya nanti jadi dimultitafsirkan yang kurang berkenan gitu. Jadi anak-anak yang masih kecil itu memang suka dengan sentuhan-sentuhan dari seorang ibu gitu. Seperti salah satunya eh, ada anak yang tiba-tiba kita datang nih, ada guru yang datang langsung menyapa. Ada anak yang baru dijemput itu langsung menghampiri ibunya langsung. Ibu, aku senang. Ibu, hari ini di sekolah aku seperti ini gitu. Langsung mengungkapkan ekspresinya itu kepada ibu, kepada gurunya. Baru saja guru itu datang ke sekolah, langsung disapa. Assalamualaikum Ustazah, Salim. Nah, itu sebenarnya anak-anak itu udah di fase yang kedua ini, physical touch, yaitu anak-anak yang suka menyapa, suka suka dipeluk seperti itu. Bahkan untuk kalau yang sering dipraktekkan itu disentuh kepalanya. Jadi sekedar dielus kepalanya seperti itu. Kalau anak putri itu lebih seneng ya gitu. Nah, yang ketiga kami lanjutkan yaitu acts of service, yaitu anak-anak yang suka dilayani dan dibantu. Nah, ini yang sering sekali kadang juga bisa berimbas positif dan berimbas negatif. Seperti apa contohnya? Kalau misalkan anak-anak ini sekedar membuka tumbler atau mau minum, minta tolong dibukakan. Nah, itu sebenarnya anak-anak ini sudah memasuki usia yang dimana si anak itu pengen dilayani gitu lah. Bahkan kita sendiri yang besar ya, yang sudah dikatakan dewasa, memang dilayani itu suka gitu. Walaupun kadang juga malah sungkan gitu, tergantung konteksnya ya. Tapi kalau untuk anak-anak di usia khususnya yang 0 sampai 5 tahun itu memang suka banget di fase yang ini gitu. Nah, tapi untuk tidak memungkinkan untuk anak-anak yang di remaja itu juga memang karena masih ke bawah kultur dan kebiasaan, masih suka untuk yang namanya dilayani. Nah, maksud dilayani seperti ini seperti apa yang harusnya diberikan oleh guru dan orang tua? Kalau dari orang tua nggih, misalkan dari rumah kebutuhan anak itu, oh kita periksa bukunya ternyata banyak coret-coretannya habis. Tanpa anak itu meminta, kita seharusnya sudah menyiapkan sebagai orang tua sudah menyediakan. Jadi, oh ternyata
penanya, pensilnya itu sudah kecil. Nah, kita tanpa anak itu meminta, sudah membelikan. Itu bagian dari pelayanan kita kepada anak, hal-hal sederhana seperti itu. Nah, kalau di sekolah, itu kebanyakan seperti ini. Us minta tolong dibukakan jajan, Us minta tolong dibukakan tempat makan. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan tergantung usia nggih. Kalau misalkan usia 0 sampai 5 itu biasanya kita membuka pertama itu pasti kita bukakan dulu. Ini caranya diputar dulu tumblernya. Kalau misalkan minta tolong untuk dibukakan tumbler. Kemudian bilang, nah ini caranya diputar ke kanan sendiri terlebih dahulu, baru nanti perlahan-lahan kita bisa buka seperti itu. Nah, tapi untuk ke depan kalau di sekolah nih, di sekolah formal, alangkah lebih baiknya anak-anak ini juga diajarkan kemandirian. Tapi tetap kita layani. Contohnya kita menyediakan gunting di dalam kelas, kita informasikan kepada anak-anak. Teman-teman nanti kalau waktu istirahat membawa gunting, kita sediakan gunting di kelas. Nanti untuk membuka jajan silahkan dibuka. Nanti kita sediakan sabun sama spon di tempat cuci piring. Kalau misalkan anak-anak ada yang mau mencuci piringnya, sendoknya jatuh, silakan dicuci di sini. Nah, itu juga bagian dari pelayanan yang secara tidak langsung sudah diterapkan seperti itu. Nah, yang 4 itu ada quality time. Nah, ini untuk eh ini sebenarnya ada beberapa pengalaman juga ya. Jadi anak-anak itu ada yang suka menghabiskan waktunya bersama orang tua atau bersama ustazahnya di sekolah atau bersama mungkin temannya, tapi kalau di usia anak-anak yang fase A itu masih jarang sih. Mudah bosan juga. Lebih seneng ke orang tua. Karena apa? Karena mereka merasa diperhatikan. Kalau masih sesama sesama anak kecil sendiri mungkin egonya masih sama-sama tinggi. Nah, ini saya pernah cerita dengan wali murid. Nah, kebetulan ini wali murid ini bapaknya sedang ditugaskan di suatu tempat seperti itu. Nah, efek banget ketika bapaknya itu di rumah, si anak itu tuh rajin sekali. Anak si anak ini tuh sebenarnya secara motorik halus, motorik kasar dapat semuanya. Walaupun usianya kelas 1 6 tahun, walaupun usianya masih 6 tahun, tapi semua motoriknya itu udah dapat gitu. Bahkan secara membaca, menulis, menghitung, ini tuh sudah di luar, ya maksudnya dikatakan unggul seperti itu. Namun anak ini punya catatan terkait emosional. Kenapa emosional? Jadi si anak itu kebetulan sudah punya adik. Nah, karena punya adik, walaupun ibunya sudah berusaha semaksimal mungkin, karena kedekatannya dari kecil itu dengan bapaknya dan qadarullah ditempatkan di tempat yang jauh, beda kabupaten, hanya pulangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ketika bapaknya si anak itu pulang, anak itu merasa happy. Bahkan sempat bilang sederhana seperti ini. Eh, kalau dulu manggilnya masih Bu Guru gitu ya. Bu Guru, tahu nggak hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini aku dijemput ayahku. Hal yang sangat sederhana seperti itu menyenangkan anak sekali gitu. Nah, itu anak-anak yang suka quality time. Quality time-nya itu di motor gitu. Saya taunya itu karena si ibunya itu tuh buat story, kemudian saya komen gitu. Dan disitulah muncul diskusi. Oh, ternyata pentingnya quality time itu seperti ini. Kami menafsirkannya seperti itu. Jadi ditanya, di jalan itu sekedar tanya kepada anak, tadi belajar apa di sekolah? Tadi ngapain? Bahkan untuk anak yang masih balita diajak nyanyi-nyanyi. Mungkin kita sering ya mendengar bunda-bunda di jalan, dimanapun sambil nuntun anaknya, sambil jalan-jalan, itu sambil nyanyi. Nah, itu bagian dari quality time kepada anaknya. Karena memang pentingnya apa ini bahasa cinta yang keempat ini dari seorang ibu kepada anaknya. Dan ini bisa diberikan dari orang tua maupun guru ketika di rumah. Seperti itu. Nah, next ke slide selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir, nggih, untuk receiving gift. Nah, anak-anak itu suka diberi hadiah. Nah, kalau di sini biasanya itu lihatnya itu dari anak-anak yang suka memberi, gitu. Gimana kok? Oh, ada loh seorang anak itu yang mungkin satu dari
satu kelas anak nggih, ada satu anak itu yang suka sangat berbagi. Bahkan itu permen pun hanya permen satu, dua mungkin suka diberikan kepada temannya, kepada ustazahnya, kepada orang tuanya nanti ketika mendapatkan sesuatu dari sekolah, mungkin membuat prakarya di sekolah kemudian diberikan kepada orang tua. Itu ada anak yang seperti itu, ngoten. Dah, kalau ada anak yang sudah muncul seperti ini, kita juga bisa mengapresiasi gitu. Jadi hadiah itu tidak melulu tentang barang, tentang sesuatu yang sangat apa ya, yang menonjol, yang memberatkan seperti itu. Karena memang hadiah itu bisa kita berikan berupa mungkin kalau di sekolah dengan suara, oh ini hebat, sudah menyelesaikan hafalannya, dikasih nilai 100 dengan ucapan. Anak-anak itu sudah bahagia, ya gitu. Nah, itulah bahagia sederhananya anak-anak yang benernya juga harus kita tiru. Kadang juga hanya sekedar dikasih bintang, itu juga apa namanya sudah membuat eh, anak-anak itu happy gitu. Jadi tangki-tangki cintanya dalam hati anak itu sudah terisi. Nah, itu kita sudah memberikan kepengasuhan dalam pendidikan kepada anak dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Karena memang anak-anak itu juga perlu di-charger semangatnya gitu. Kalau bukan dari orang tua dan guru yang men-charger, siapa yang akan men-charger gitu. Anak-anak itu bisa futur loh, bisa. Bukan karena kayak gini, misalkan ada anak nih, kok anak ini biasanya semangat, tiba-tiba tidak semangat ya? Kenapa sih? Gitu. Ternyata hanya sekedar karena ibunya kesusu, kebetulan ibunya itu ibu berkarir ya, tidak sempat menyiapkan sarapan yang biasanya dimasak sendiri dan dibelikan di jalan. Hal sederhana seperti itu tuh bisa membuat futurnya anak-anak muncul gitu. Pemberian masakan dari seorang ibu kepada anak itu bisa mempengaruhi apa namanya emosional anak. Biasanya anak itu kalau dari pagi nggak mood itu berkelanjutan sampai siang gitu. Nah kalau orang dewasa kan beda, dari berangkatnya nggak mood ketemu anak-anak harus sudah mood, itu sebagai seorang guru ya gitu. Nah itu mungkin terkait love language yang pembahasan bahasa ibu, 5 pembahasan ibu bahasa cinta yang dibahas pada malam hari ini. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bahasa baterai cinta. Jadi, kapan sih sebenarnya baterai-baterai cinta ini mulai diisi? Apakah setiap anak itu harus diisi lima-limanya, itu harus diisi bahasa cintanya? Ataukah memang hanya satu, setiap anak itu hanya memiliki satu karakter dari bahasa cinta? Nah, umumnya dari umur, menurut prakarya ini nggih, umur 0 sampai 5 tahun itu memberikan sepenuhnya baterai cinta. Jadi kelima bahasa cinta itu harus diberikan semuanya kepada si anak itu gitu. Jadi kalau di Islam sendiri itu kan ada istilahnya, kalau kalau mohon maaf kalau kurang, kalau salah nanti mau dibetulkan ya. Kalau mboten salah umur 0 sampai 7 tahun itu anak dirajakan, di waktunya dirajakan. Ya memang apa-apa harus dilayani, tapi sambil dipahamkan pelan-pelan seperti itu. Nah, untuk 6 tahun ke atas ini bahasa cintanya anak mulai terlihat. Jadi kok mulai terlihat itu maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kita di kelas. Nah, biasanya kalau anak kelas 1 itu kan sudah mulai 6 tahun ke atas. Kita tanya, oh teman-teman, hari ini siapa yang tadi diantar ibu? Biasanya yang paling semangat, aku tadi diantar ibu. Nah, ini dia sudah apa namanya memberikan word information nih kepada kita. Jadi, oh si anak ini bahasanya bahasa yang suka diberikan tindakan. Oh, jadi dia suka memberikan informasi kepada yang lain, kepada ustazahnya. Jadi ini anak-anak ini kita bisa pahami karakternya di situ. Biasanya juga ada anak yang, oh, aku hari ini bawa buku ini gimana? Nah, karena tidak membawa buku, tapi kayak sedih gitu. Nah, itu juga sebenarnya hal sederhana, tapi itu sudah menunjukkan karakter anak. Oh, ternyata anak ini secara tidak langsung sudah bertanggung jawab seperti itu. Nah, termasuk juga terkait
ada juga ya, maksudnya mohon maaf yang dari 6 tahun ke atas ini mungkin masih memerlukan bahasa cinta ini semuanya. Jadi semua karakter dari love language ini masih diperlukan, si anak ini juga masih ada gitu, dan kita tidak bisa memungkiri karena mungkin pola pengasuhan di rumah dan lain sebagainya juga gitu. Jadi biasanya tapi anak-anak itu nanti mulai kelihatannya itu di umur 6 tahun ke atas seperti itu. Nah, nanti kita bisa praktekkan lah seperti apa sih ketika di kelas, ketika di rumah gitu. Mari kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini peran pengasuhan nantinya dari orang tua dan guru. Jadi seperti apa sih perannya itu? Pastinya perannya beda-beda nih. Walaupun eh, sebenarnya sama-sama menjadi orang tua. Kalau di sekolah menjadi orang tuanya siswa, kalau di rumah mohon maaf, kalau di sekolah kita orang tuanya itu guru, kalau di rumah itu orang tuanya ya orang tua sendiri. Nah, dari pertama dulu pendidikan orang tua. Jadi orang tua itu menjadikan pendidikan non formal namun full time. Nah, kalau di di Islam nih, al-ummah madrasatul ula. Jadi ibu, khususnya ibu nih, ibu itu menjadi madrasah pertama dan bapaknya menjadi kepala sekolah. Tapi ini secara tidak administratif ngoten. Nah, justru orang tua ini nantinya yang akan berperan penting banget dalam membentuk karakter anak. Walaupun mohon maaf, tidak memungkiri orang tua nih di rumah sudah sangat apa namanya maksimal banget, tapi kok si anak masih saja belum yang sesuai yang diharapkan dengan didikan orang tuanya ya. Itu juga ada, tapi kemungkinan 10 hanya satu yang ada ngoten. Karena memang orang tua ini berperan banget, berperan sepenuhnya terkait perkembangan anak gitu. Kalau kita jadi guru sendiri, mungkin banyak nggih, orang tua yang konfirmasi, "Us, bagaimana anak kita hari ini?" Nah, itu sebenarnya ada komunikasi yang bagus. Saya sendiri sebenarnya lebih seneng kalau misalkan ada orang tua yang lebih apa namanya komunikatif gitu. Nah, kalau misalkan biasanya kalau malam ada yang chat itu saya coba PDKT dengan wali murid gitu. Oh iya, tadi, iya Bun, tadi anak ini eh si A, tadi suka main sama si B. Mainnya itu seperti ini loh, mainnya misalkan main kucing, jadi ada kasih sayang yang, oh iya kalau di rumah juga seperti ini. Nah, nanti setelah kita obrolan ringan itu nanti pasti orang tua bakal tanya, gimana perkembangan anak persi ini gitu. Nanti kita bisa menjelaskan. Nah, di situ mungkin dari kelima bahasa cinta tadi, kita bisa memberikan informasi kepada bundanya. Bun, mohon maaf, sebenarnya si Ananda ini dalam motorik halus dan kasar itu sudah baik. Nah, tapi Ananda ini tuh suka yang namanya quality time. Kurang, katanya ayahnya kerja di jauh nggih gitu. Nah, itu nanti dari bahasa-bahasa yang ringan seperti itu kita komunikasikan dengan orang tua, asalkan ada koordinasi antara orang tua dan guru, insya Allah ke depan itu peran orang tua dan guru itu sangat berpengaruh. Ngaten. Nah, yang kedua yaitu terkait pendidikan formal. Nah, pendidikan formal di sini eh, teacher itu sebagai konselor, sebagai konselornya orang tua dan anak, ngoten. Jadi kayak iya tadi sempat dibahas. Jadi orang tua mungkin bahas, gimana ya anak saya biar nggak kecanduan gadget? Soalnya ini susah sekali lepas dari gadgetnya. Nah, biasanya si guru ini akan komunikasi dengan si anak. Nanti sampai rumah bisa nggak ucapkan terima kasih sama si ibu Ono? Dari satu pertama pertemuan, mungkin mengucapkan terima kasih setelah pulang sekolah. Selanjutnya setelah berterima kasih, besok lagi kita minta untuk eh, berkoordinasi. Bunda, nanti aku mandi pakai baju apa ya? Sekedar komunikasi seperti itu. Tapi ada juga anak yang kalau terkait fashion itu kurang senang ditata oleh ibunya nggih. Tapi itu hanya contoh gitu. Nah, kita bisa memberikan PR-PR yang menjadi aduan dari orang tua. Oh, misalkan
anaknya memang kecanduan gadget, gimana sih cara menguranginya? Mungkin dengan cara memberikan proyek-proyek. Oh, nanti minta tolong buatin layangan sama bunda ya, tapi buatnya sama bunda. Besok harus jadi nih. Nah, layangan dari nggak harus layangan yang besar. Nanti kalau layangan yang besar juga memberatkan orang tua mungkin. Mungkin dari layangan dari kertas lipat atau mungkin memberikan apa namanya, mewarnai, nanti minta tolong diwarnai sama bunda, diwarnai sama ayah. Nah, quality time juga ini nanti ujungnya bersama orang tua, tapi itu untuk apa namanya, menjawab persoalan terkait gadget, dan mungkin ada solusi-solusi yang lebih ringan dan mudah dikerjakan oleh orang tua, tapi syaratnya memang harus ada kerjasama, harus ada kesepakatan juga antara orang tua dengan anak, antara guru dengan orang tua. Komunikasinya harus intens seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang ah, sudah selesai. Nah, untuk apa namanya, closing statementnya. Nah, nanti mungkin walaupun bagi bagi yang belum menikah nih, yang belum terkhusus yang belum punya anak, harapannya kita belajar kita belajar dari hal-hal kecil di sekolah terlebih dahulu. Kita belajar dari bahasa anak, seperti apa sih memahami anak. Nah, kita menggunakan pendidikan itu dengan bahasa ibu, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin nih, kalau saya tuh lebih seneng dengan kalau pendidikannya, ya kita harus mencontoh dengan Al-Quran gitu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang memang menjelaskan terkait bagaimana sih usia 0 sampai 2 tahun, kewajiban orang tua, nanti setelah 0 sampai 2 tahun itu apa yang harus diberikan kepada siapa namanya si anak. Setelah itu nanti kalau sudah dewasa pendidikannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh di dalam Al-Quran sendiri. Nah, kalau kemarin saya disebutkan di surat Yusuf nih, surat Yusuf, mohon maaf, surat Luqman, walau qad ataina Luqmanal itu. Nah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mari kita isi tangki-tangki cinta kepada anak-anak kita, entah itu kepada anak asuh kita atau anak didik kita. Semoga kita bisa memberikan charger yang bermanfaat kepada mereka. Tetap semangat selalu. Harapannya tetap bisa istiqomah belajar pelan-pelan terkait ke pengasuhan anak, karena memang semakin ke depan zamannya semakin mengerikan dan tantangannya juga semakin menantang. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam mengemban amanah, baik amanah untuk anak kita sendiri ke depannya atau untuk anak-anak didik kita. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, atau ada yang bertanya terlebih dahulu atau ada yang mau didiskusikan. Monggo kami persilahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, monggo next time kita bisa sambung di dalam chat. Kemarin ada beberapa chat ya yang masuk, itu buatan kami apa namanya, diskusikan, tapi alhamdulillah ada yang punya nomor WA saya terkait apa pendidikan di dalam Al-Quran. Itu kemarin ada yang bertanya lewat chat dan kemudian kita diskusi, kita bertemu, itu juga ada, alhamdulillah. Nah, nanti mungkin bisa kita sharing di diskusi atau di pertemuan yang akan datang. Monggo, insya Allah bisa kita sambung lagi. Kalau sudah, saya tutup. Bilai fisabilil haq, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.